Kalau kita perhatikan, semakin kesini semakin banyak warganet yang menuliskan komentar buruk di berbagai media sosial ya. Misalnya saat menanggapi suatu peristiwa, kehidupan selebritis, video klip musisi, trailer film, karya baru penulis, bahkan unggahan teman-teman kita sendiri. Tapi kalian tidak ikut berkomentar buruk kan? Karena komentar buruk yang kita berikan pasti akan menyakiti hati orang lain. Bahkan, meskipun komentar kita baik, tetapi disampaikan dengan cara yang kurang santun, tetap akan membuat mereka sedih. Menanggapi suatu fenomena, peristiwa, maupun berbagai karya orang lain boleh-boleh saja kok, asalkan kita bisa menyampaikan dengan cara yang baik dan santun. Untuk itu, ayo kita pelajari teks tanggapan agar bisa berkomentar dengan bijak. Simak video ini sampai selesai ya. Teks tanggapan merupakan jenis teks yang digunakan untuk meringkas, menganalisis, dan menanggapi sesuatu, seperti fenomena atau peristiwa, berita, artikel, karya sastra, maupun karya seni. Di dalam teks tanggapan terdapat penilaian berupa pujian dan kritik. Teks tanggapan bertujuan untuk memberikan penilaian tentang kelebihan dan kekurangan sebuah karya disertai dengan saran. Penilaian yang diberikan harus objektif atau apa adanya dan tidak dibuat-buat, sopan, logis, dan jelas. Secara struktur, teks tanggapan sama dengan teks resensi. Kamu bisa menjumpai teks ini di berbagai surat kabar, majalah, maupun internet. Ayo kita pelajari struktur teks tanggapan. Yang pertama adalah konteks. Pada bagian ini, penulis mendeskripsikan apa yang ditanggapi, peristiwa apa, di mana, dan kapan terjadi. Pada teks tanggapan buku sastra, penulis menjelaskan identitas buku, yaitu judul buku, penulis, penerbit, dan tebal buku. Penulis bisa menambahkan tentang pengarang buku dan karyanya. Yang kedua adalah bagian deskripsi. Pada bagian ini, penulis mendeskripsikan apa dan bagaimana sesuatu terrealisasi atau diciptakan atau dihasilkan. Pada teks tanggapan buku sastra, penulis bisa mendeskripsikan bagaimana karya sastra tersebut secara umum dan seperti apa isi karya sastra itu. Ini adalah bagian ringkasan atau sinopsis karya. Yang ketiga adalah penilaian. Pada bagian ini, penulis mendeskripsikan apa yang dipikirkan dalam bentuk pujian, kritikan, dan saran. Pada teks tanggapan buku sastra, penulis mengungkapkan kelebihan dan kekurangan buku dari beberapa segi. Yang pertama, segi perwajahan atau sampul buku, ukuran kertas, jenis kertas, gambar ilustrasinya, atau jenis font yang digunakan. Kemudian segi yang kedua adalah bahasa. Bahasanya mudah dipahami atau tidak. Yang ketiga adalah ide atau isi buku. Apakah ide atau isi bukunya disajikan dengan sistematis atau meloncat-loncat? Akan lebih baik jika penulis juga memberikan saran yang membangun. Beberapa kaidah kebahasaan yang muncul dalam teks tanggapan adalah kalimat aktif. Contohnya, Ahmad Tohari telah memberikan gambaran kehidupan masyarakat desa terpencil. Kemudian ada kata tugas. Contohnya, sehingga, dan, tapi, padahal, dan sebagainya. Berikutnya ada kalimat deskripsi. Pada bagian pertama telah digambarkan secara gamblang latar peristiwa, pengenalan tokoh, dan suasana yang mencekam akibat keracunan tempe bongket. Kaidah kebahasan berikutnya adalah kalimat pujian. Contohnya,
Budaya-budaya yang melekat pada masyarakat terpencil di Jawa dikupas oleh Ahmad Tohari melalui karakter tokoh, latar, dan bahasa yang sangat menarik. Bahkan untuk menciptakan suasana yang hidup, ia dengan pas memilih diksi bahasa Jawa. Demikian pula ide cerita dapat dituturkan secara gamblang, lengkap, dan runtut. Selanjutnya kalimat kritik. Contohnya, sayangnya, buku novel ini dicetak dengan kertas yang kualitasnya kurang bagus. Sampul buku yang belum berwarna juga kurang menarik bagi anak muda. Dan yang terakhir adalah kalimat saran. Berikut contohnya. Agar novel ini semakin diminati pembaca masa kini, ada baiknya dilakukan cetak ulang dengan kualitas kertas yang lebih baik serta desain yang menarik. Nah, karena kalian sudah mempelajari struktur teks tanggapan dan kaidah kebahasaan yang ada di dalamnya, sekarang ayo beri tanggapan. Bacalah satu buku sastra, kemudian tulis tanggapan terhadap karya sastra tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini. Klik suka jika kalian menyukai video ini. Bagikan video ini agar bisa belajar bersama teman-teman. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan materi bahasa Indonesia lebih banyak lagi. Sampai jumpa di video berikutnya.